Mengapa tiap pemilu selalu terjadi kekacauan data pemilih? Bagaimana kesiapan KPU terutama menghadapi tenggat penyelesaian data pemilih bermasalah 4 Desember nanti? Ikuti perbincangan Rudi Andanu dengan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai. Tapi sebelumnya simak liputan berikut. Penetapan daftar pemilih tetap pemilu 2014 4 November lalu yang menyisakan 10,4 juta data bermasalah menjadi catatan tersendiri bagi Badan Pengawas Pemilu. Kekiseruhan data pemilih menurut Bawaslu terjadi lantaran Kemendagri dan KPU menggunakan sistem berbeda. Kemendagri menggunakan SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sedangkan KPU menggunakan SIDALI, Sistem Data Pemilih. Kami mengajak Komisi 2 melakukan kunjungan langsung di daerah. Kemarin ada 5 provinsi yang kita sampel. 5 provinsi ini dianggap yang paling berpotensi menimbulkan problem-problem daftar pemilih yang banyak invalidnya. Saya ingat betul di Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Rupanya masih ada data ganda yang berpotensi melahirkan pemilih fiktif. Nah, ini ganda-ganda, solusi yang kita sepakati adalah misalnya ada satu orang yang kegandaannya itu persis, nama sama, daftar tanggal lahir sama, kemudian ada niknya sama. Lalu solusinya adalah menanya yang bersangkutan dia akan memilih di mana. Ya, apakah di kecamatan A atau kecamatan B, kemudian setelah dia menentukan kecamatan A, namanya di kecamatan B itu segera di-delete gitu. Sementara mantan anggota KPU Ramlan Surbakti menilai DPT Pemilu 2014 lebih baik dibanding Pemilu 2004 dan 2009. DPT 188,6 juta jiwa melebihi ukuran wajar 75% bila dibandingkan dengan 251 juta penduduk Indonesia, menurut data BPS pada 9 April nanti. Yang utama, bagaimana meyakinkan publik bahwa DPT kali ini lebih baik. Nah, yang paling kita khawatirkan sesungguhnya kalau DPT pada pemilu legislatif ini masih menyisakan masalah yang akut dalam jumlah pemilih yang besar, itu akan berdampak secara politik kepada pemilu presiden dan wakil presiden. Pasti akan memicu konflik yang luar biasa dan akan menjadi problem yang tidak pernah bisa kita selesaikan. Bang Hadar, ini kalau kita bicara soal DPT, 4 Desember ini sudah dianggap akan selesai. Nah, kalau kemarin ada 10,4 juta yang masih dianggap bermasalah. Nah, ini udah sampai berapa yang diselesaikan saat ini? Ya, kami belum punya laporan yang pasti karena memang sekarang fokus sekali untuk kita membersihkan, mengejar di lapangan, berkoordinasi dengan Dukcapil, dengan Bawaslu dan sebagainya. Jadi pelaporan itu belum kami perhatikan betul. Tapi kami perkirakan bahwa ini akan banyak kami dapatkan gitu. Misalnya saja di awal sudah ada 3,1, kemudian yang sudah diselesaikan ya. Saya dengar ya waktu itu didapatkan dokumennya tapi belum kami masukkan dalam sistem. Dan pemerintah juga mendapatkan sejumlah 3 jutaan juga, walaupun kami belum menerima datanya. Jadi saya kira banyak berkurang dan ini terus berkurang. Walaupun sangat mungkin tidak semuanya akan berhasil kami dapatkan info tentang NIK-nya. Atau deadline 4 Desember nanti ada sebagian yang memang belum memiliki NIK. Langkah apa yang akan dilakukan? Apakah akan ada daftar pemilih khusus atau bagaimana? Ya, tentu mulai sekarang pun begitu kami udah ada kepastian, kami berikan kepada pemerintah. Dan sudah pasti nanti di akhir proses ini sebelum kami buat berita acaranya, kami berikan kepada pemerintah. Dan inilah yang mohon kami dibantu untuk bisa diberikan NIK-nya. Nah, tergantung kemudian apakah itu bisa tuntas sebelum tanggal 4 atau bagaimana. Nah, sekarang apakah kemudian kalau belum tuntas juga kami akan pertahankan di dalam DPT harus dikeluarkan. Saya kira nanti tergantung bagaimana pertukaran gagasan di antara kita, KPU dan pemangku kepentingan lainnya. Karena pemahaman apakah memang betul harus atau tidak itu kan juga masih dalam perdebatan. Kami berharap bisa tetap dipertahankan di dalam DPT karena ada situasi lain yang bisa merepotkan kalau daftar pemilih khusus itu kemudian jumlahnya terlalu besar. Nah, karena itu nanti terkait dengan logistik atau surat suara cadangan dalam hal ini yang tersedia sebetulnya hanya 2% menurut undang-undang. Di dalam undang-undang itu sendiri mengatakan bahwa syarat pemilih itu adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau pernah menikah
Jadi 3 elemen ini saja. Itu yang paling penting sebetulnya. Iya, 3 elemen utama. Walaupun di pasal lain mengatakan di dalam DPT itu sekurang-kurangnya pemilih memuat 5 elemen. Nah, jadi di sini sendiri sebetulnya ada pengaturan yang tidak sepenuhnya konsisten. Kontradiksi seperti ya, itu. Betul. Ya, tetapi baiklah, nanti kita bisa bicarakan bersama apa yang sebetulnya kita perlu lindungi utamanya gitu. Apakah kemudian hanya 3 hal tadi, sedangkan NIK kalau memang belum didapat itu bisa disusulkan karena ini sifatnya administratif. Ya. Kita lihat perkembangannya nanti. Ya, Bang Hadar, ini kalau kita bicara DPT, kita juga bicara soal warga negara kita yang ada di luar negeri. Betul. Menurut catatan Migrant Care, itu ada sekitar 6 juta pemilih sebetulnya di sana. Tapi yang tercatat saat ini baru sekitar 2 jutaan. 2 jutaan, 10.000 sekian. Nah ini bagaimana? Tantangan untuk mendata pemilih di luar negeri itu juga luar biasa besar. Nah, buat kami tidak ada niatan apapun kecuali memang kami berusaha keras untuk mendapatkan itu semua. Tetapi yang maksimal kami dapatkan dengan petugas yang ada, ya 2.010.000 sekian itu. Nah, sekarang kami selalu membuka diri. Pihak mana yang memang punya data-data warga di luar negeri itu. Kami siap untuk menerima data itu, kemudian mensinkronkan. Kalau memang belum ada di daftar kami akan masukkan. Tetapi daftar itu pun juga kami tidak pernah mendapatkannya. BNP2 TKI misalnya yang seharusnya punya data paling lengkap, itu juga kami tidak dapatkan datanya. Ada anjuran dari Migrant Care bagaimana menggunakan data mereka-mereka yang mengirim uang dari bank-bank itu. Katanya itu bisa lengkap. Tetapi itu adalah data yang tidak bisa kami dapatkan karena sifatnya rahasia. Privat, ya. Ini kalau kita bicara soal manajemen pengelolaan DPT, apa kira-kira yang menjadi catatan yang masih harus diperbaiki ke depan? Ya, saya kira memang yang pertama adalah ini kan ada 2 sumber data ya. Sebenarnya 1 sumber, tetapi kami yang diberikan tanggung jawab untuk memutakhirkannya. Nah, tetapi 1 sumber data yang dari pemerintah ini juga begitu kita cek di lapangan itu masyarakat yang begitu dinamis dan belum semua masyarakat juga yang merasa dia punya info kependudukan itu gitu, karena mereka tidak pernah mengurusnya katanya, jadi dia tidak tahu juga kalau dia punya NIK dan sebagainya gitu. Nah, itu juga kesulitan gitu. Jadi saya kira mungkin ke depan kalau kita mau mempertahankan 2 model ini, ada sumber pemerintah kami mutakhirkan, ya tentu sinkronisasi sejak awal itu harus sudah kita bentuk gitu. Ya, Bang Hadar, kalau pada saat pemilihan nanti, pencoblosan itu, ada mereka yang tidak terdaftar dalam DPT. Ya, tidak apa-apa. Apa yang harus mereka lakukan? Jadi sekarang begini, kalau toh sekarang DPT sudah ditetapkan, mereka menyadari baru tahu ternyata mereka kemarin nggak pernah ngecek. Begitu dicek memang tidak ada. Itu mereka bisa kami daftar dan ini akan masuk ke dalam namanya daftar pemilih khusus. Nah, kalau daftar pemilih khusus ini panjang nanti dibukanya sampai ditetapkan di KPU provinsi 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi masih sampai tahun depan di bulan April. Nah, kalau toh juga karena sesuatu hal warga kita tidak bisa melakukan ini atau juga tidak tahu, tidak sadar, baru tahu nanti sudah ada, lusa akan pemilu. Sepanjang dia bisa membawa KTP, kartu keluarga atau paspor ya, yang memang dia datang ke TPS di mana domisilinya sama di dalam kartu identitasnya. Itu boleh memilih, hanya saja dia akan diletakkan sebagai pemilih yang akan diberikan ruangnya di 1 jam terakhir. Bang Hadar, terima kasih banyak sudah bersama kami di Lens. Mudah-mudahan bermanfaat ya, terima kasih. Demikianlah perbincangan saya dengan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai. Saya Rudian Danu untuk Let's Vote.